saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini kita bisa bersama-sama kembali, itu adalah karena anugerah Tuhan. Karena hari ini ialah hari yang dijadikan oleh Tuhan, mari kita bersukacita di dalamnya, memuji-muji dan memuliakan namanya. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, Segala keangkuhan ku hilang, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya mengungkapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati waktu ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, tuntunlah kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan berbicara tentang satu tema, yaitu nyatakanlah kuasamu Tuhan. Nyatakanlah kuasamu Tuhan. Saya akan membaca bagi kita semua dari Mazmur pasal 61 ayat 1-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 1, untuk pemimpin biduan dengan pemain kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Bapak Ibu Saudara, dari teks ini saya akan berbicara tentang satu kebenaran, bahwa Tuhan akan selalu menyatakan kuasanya kepada setiap orang percaya. Tuhan akan selalu menyatakan kebenarannya kepada setiap orang percaya. Kepada Daud, Tuhan sudah menyatakan kebenarannya. Daud berseru kepada Tuhan, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Daud ingat sekali ketika Tuhan menuntun dia ke tempat-tempat yang terlalu tinggi, yang tidak mungkin dicapai oleh anak kecil sehingga dia bisa mengalahkan Goliat, yang tidak mungkin dicapai oleh seorang gembala sehingga dia bisa memimpin satu kerajaan yang besar, yang kebanyakan sebagian besar warga negaranya keras kepala seperti Israel. Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada Daud, memimpin dia kepada gunung-gunung yang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada Daud dan memimpin Daud kepada tempat-tempat yang lebih tinggi, yang tidak bisa dilaluinya, dan akhirnya karena bersama dengan Tuhan Daud bisa melaluinya, maka saya ingin mengatakan Tuhan juga akan memimpin saudara-saudari, Bapak Ibu, dan akan memimpin saya juga untuk melewati tempat-tempat yang tinggi itu, dan Dia akan menyatakan kuasanya kepada kita semua, dan kita akan takjub, kita semua akan terkejut melihat cara yang Tuhan pakai untuk memimpin kita, untuk menyatakan kuasanya kepada kita. Pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya kepada setiap orang yang percaya. Yang jelas pertama, Bapak Ibu, yaitu dengan menuntun umatnya melalui tempat-tempat yang sulit. Tanpa tempat-tempat yang sulit, hidup kita akan menjadi rata. Tanpa tempat-tempat yang sulit, hidup kita akan menjadi monoton, membosankan. Tempat-tempat yang sulit membuat kita bergairah. Tempat-tempat yang sulit membuat kita bersemangat, karena ada satu tantangan baru. Lebih dari semua, melalui tempat-tempat yang sulit, Tuhan menyatakan kuasanya. Jika saat ini kita ada di tempat-tempat yang sulit itu, Bapak Ibu Saudara, itu adalah kesempatan bagi Tuhan, yang Tuhan bukakan bagi kita supaya kita bisa melihat kuasanya. Saya membaca dari 6 ayat 3. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Ujung bumi, tempat yang paling jauh di mana dia berseru dan tidak bisa didengar. Kira-kira dalam puisi, dan diteguhkan karena hatiku lemah lesu. Orang lemah lesu tidak punya kekuatan untuk berseru. Sama, ditekankan kembali. Dan di dalam kelesuan itu, Daud si pemazmur berseru, tuntunlah aku ke tempat-tempat tinggi. Daud mengatakan, aku sangat lemah, aku tidak berdaya. Tuntunlah aku ke tempat yang tinggi. Yang wajar adalah, aku sangat lemah, aku tidak berdaya. Ya sudah, jangan susah-susah. Yang flat-flat saja, yang rata-rata saja. Aku gak kuat, aku capek. Ya sudah, gak usah sulit-sulit. Andai kata itu yang terjadi, andai kata kita sendiri bisa mengatasi masalah kita, maka Tuhan tidak perlu menyatakan kuasanya, dan kita tidak pernah melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tetapi Daud di dalam kelemahannya, dia meminta yang susah. Aku lemah, aku lesu, tuntun aku ke tempat yang tinggi. Daud seolah berbicara, aku mau melihat kuasamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu halangan yang membuat kita tidak bisa melihat
kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita, itu adalah kebiasaan buruk. Itu adalah kebiasaan melihat sisi negatif. Itu adalah kebiasaan melihat kelemahan dari satu peristiwa, dari satu orang, dari satu tahap dalam kehidupan. Ketika terjadi sesuatu yang baru dalam hidup kita, ketika mulai ada terobosan terjadi dalam hidup kita, mulai ada terobosan begitu, kita mengatakan, sepertinya tidak betul ini, susah ini. Ketika ada usul baru disampaikan di dalam hidup kita, mulai mengatakan, nggak bisa, sulit, berat. Kita pakai cara yang lama saja, yang lurus-lurus saja, yang aman-aman saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang Tuhan memakai cara yang berbeda untuk berfirman. Coba lihat di Yehezkiel, Tuhan berbicara kepada umatnya dengan simbol yang mengejutkan. Siapkanlah makanan dan bakarlah di atas kotoran. Membakar makanan di atas kotoran itu satu kenajisan, tapi Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk melakukannya. Yesaya disuruh berlari-lari dalam keadaan telanjang. Hosea disuruh punya anak melalui pelacur. Cara yang Tuhan pakai kadang-kadang di luar akal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel disuruh pergi menyeberangi laut. Israel disuruh berkeliling, mengelilingi tembok Yeriko, tembok yang tebal itu. Tidak masuk akal. Ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, menyeberangi gunung-gunung yang tinggi itu, maka kebiasaan yang sulit yang membuat kita susah untuk ikut cara Tuhan adalah kita akan mengatakan, tidak bisa, nggak mungkin, salah itu pasti. 2 orang murid disuruh sama gurunya untuk pergi membawa satu pesan kepada guru yang lain. Di dalam perjalanan 2 orang murid ini harus menyeberangi sungai yang sangat dalam, sedalam leher orang dewasa, tidak dalam-dalam amat, tetapi arusnya kuat. Ketika mereka mau menyeberang, mereka melihat wanita yang tidak terlalu tinggi, hampir terhanyut karena memang tidak terlalu tinggi. Kemudian si murid A mengatakan, aku tolong dia ya. Murid B mengingatkan, gak bisa, kita ini muridnya guru itu. Guru itu melarang kita. Guru itu melarang kita untuk kita berpegangan tangan sama wanita. Ini terjadi, cerita ini terjadi dulu sekali. Dibuat oleh satu orang, cerita khayal memang, tapi dikarang dulu sekali. Akhirnya si murid A ini mengabaikan saran dari murid B dan langsung menggendong wanita itu. Dan ketika dia menggendong wanita itu menyeberang, si murid B ini ngomong, kamu sudah melanggar, kamu salah, kamu begini. Kemudian sampai di seberang, karena sungai itu kira-kira 25 meter saja, diturunkan dan mereka berjalan kembali. Tapi si murid B ini selalu punya pandangan negatif terhadap peristiwa itu. Kamu salah, seharusnya kamu biarkan itu wanita. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Ngomongnya negatif terus. Ketika akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, menjelang sampai di tempat tujuan, si murid akhirnya ngomong, aku sudah berhenti melakukan itu dan menaruh itu wanita, menurunkan itu wanita di seberang sungai itu. Itu terjadi beberapa hari yang lalu, tapi engkau masih saja terus berpikir positif, berpikir negatif tentang tindakanku. Si komentator dari cerita ini, si penulis cerita ini mengatakan, pikiran buruk itu akan terus bertumbuh kuat dan kuat sampai akhirnya kita tidak bisa melihat sisi baik dari satu peristiwa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa setiap hari, setiap saat kita punya kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan,
Karena setiap hari, setiap saat kita mengalami kesulitan, Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya melalui kesulitan hidup yang kita alami, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Ketika kita memiliki cara pandang yang negatif, ketika kita ragu, ketika kita mempertanyakan dengan ketidakpercayaan, apakah ini pada akhirnya akan memimpin kepada kebaikan? Apakah tidak? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menuntun umat-Nya lewat tempat-tempat yang sulit supaya kita semua bisa melihat, merasakan, menghidupi, mengalami kuasa Tuhan. Cara yang kedua adalah dengan tinggal bersama-sama dengan umat. Tuhan menyatakan kuasa-Nya adalah dengan tinggal bersama-sama dengan kuasa-Nya. Daud mengungkapkan itu di ayat 5, biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung di dalam naungan sayap-Mu. Tuhan tinggal bersama-sama dengan umat-Nya. Daud mengungkapkan, aku mau menumpang di kemah-Mu ya Tuhan. Aku mau merasakan kuasa-Mu. Aku mau menikmati kuasa-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat di sepanjang sejarah Israel, ketika Tuhan tinggal bersama-sama dengan Israel, Israel melihat kuasa yang sangat besar. Mereka menang perang, mereka disertai Tuhan, ada tiang awan, tiang api, mereka diberkati dengan raja. Ketika raja itu berbuat dosa, raja itu dihukum, dan Tuhan memberikan raja yang lain. Tuhan memimpin dan memimpin dan memimpin. Mereka bisa melihat penyertaan Tuhan. Kita bisa melihat selain berupa berkat, penyertaan Tuhan itu juga berupa peringatan. Ada peristiwa di mana orang-orang Israel yang tidak percaya itu dihukum Tuhan, ditelan bumi, mati di medan perang, kena tulah, kelaparan, dan segala macam. Penyertaan Tuhan itu berarti berkat. Penyertaan Tuhan itu berarti peringatan dan teguran. Kuasa Tuhan itu berarti pimpinan, tuntunan, karunia. Pimpinan Tuhan berarti peringatan, teguran. Ketika kita mengatakan, Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau, Tuhan, aku mau tinggal bersama-Mu, dan Tuhan tinggal di dalam diri kita, maka dua sisi kuasa Tuhan ini ada. Kuasa untuk menuntun dan kuasa untuk memperingatkan, kuasa untuk memberkati dan kuasa untuk menegur. Tuhan selalu menyatakan kedua sisi itu kepada kita sesuai dengan kehendak-Nya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita melihat Daud. Daud bisa menyikapi dua sisi ini dengan sangat baik. Ketika dia dipimpin oleh Tuhan, dia rendah hati, dia tidak semena-mena. Habis diurapi, dia langsung mengembalakan kambing dombanya yang 2 ekor itu. Dia tidak membunuh Saul meskipun dia punya kesempatan untuk membunuhnya. Dia rendah hati sekali. Ketika dia bersalah dan Tuhan menghukum dia, dia masih menunjukkan kerendahan hatinya. Dia bersujud minta ampun. Dia berkabung lama sekali, berduka lama sekali, menyesali dosa-dosanya. Tuhan menyatakan kuasa-Nya dengan mengangkat Daud dari anak gembala, dari gembala anak-anak menjadi pemimpin. Dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya dengan menegur Daud. Daud bisa menyikapi dengan baik. Berbeda sekali dengan Saul. Saul diangkat dari orang yang minder menjadi pemimpin yang luar biasa, menang perang. Tapi ketika Tuhan menegur dia, dia marah-marah, dia jengkel, dia mempersembahkan korban sendiri, dia menipu dengan tidak menaati perintah Tuhan di dalam peperangan-peperangan.
akhirnya dia pun gagal. Dia tidak ditemukan seperti Daud. Dari dua orang ini kita melihat Tuhan menyatakan kuasanya lewat tuntunan, dan Tuhan menyatakan kuasanya lewat teguran. Seringkali kita hanya mengharapkan yang enak-enak saja dari Tuhan. Tuhan tuntun aku, Tuhan pimpin aku, Tuhan sertai aku. Dan kita tidak mau menerima peringatan, teguran, atau firman Tuhan yang bertentangan dengan rencana, keinginan, dan harapan kita. Dengan itu, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan dengan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Pada akhirnya, mari kita nyatakan kuasa Tuhan dengan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, dengan menumpang di dalam kemahnya, dengan menerima penyataan kuasa itu, baik itu berkat maupun itu teguran. Mari kita menyatakan kuasa Tuhan dengan mengikuti tuntunan Tuhan, pergi ke tempat-tempat yang sulit yang kita tidak bisa jangkau, dan membiarkan hati dan pikiran kita berpikir seturut dengan kehendak Tuhan, dengan tidak berpikir negatif, berpikir buruk, berpikir jahat tentang apapun yang terjadi di dalam hidup kita, dan selalu melihatnya dari firman Tuhan, dalam terang firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. hatimu Tuhan
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini tibalah bagi kita waktunya untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Kita juga perlu yakin dan percaya bahwa waktu Tuhanlah, cara Tuhanlah yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Oleh sebab itu, mari kita dengan tidak putus-putusnya berharap kepadanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Engkau sudah menyampaikan hati-Mu kepada kami. Pada saat ini kami menaikkan doa dalam kerinduan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan menjawabnya. Bapa, kami berdoa memohon Tuhan belas kasihan-Mu atas bangsa kami, atas negara kami, atas bumi tempat kami tinggal ini yang sampai saat ini masih banyak sekali ditemukan wabah corona di mana-mana. Bahkan di Indonesia keadaan belum menunjukkan penurunan, dan di Jerman kami melihat ada beberapa kenaikan lagi. Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan berkenanlah kiranya Engkau untuk menolong kami. Urapilah para pemimpin, urapilah para pengambil keputusan supaya bisa memimpin negara ini dengan baik. Kami berdoa buat kami semua, warga negara dan rakyat yang ada di dua negara ini dan seluruh umat manusia di seluruh dunia ini, kiranya kami bisa bertindak bijaksana. Bapa, kami memohon tuntunan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dalam setiap keadaan, supaya kami bisa tetap berserah kepada-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa mengikuti langkah-Mu dan tuntunan-Mu dan tidak bersalah kepada-Mu. Bapa, tolonglah. Kami berdoa buat yang sakit dan yang ada dalam pergumulan. Kiranya Tuhan akan menolong, memberi kekuatan, memberi kesembuhan, memberi kekuatan kepada mereka semua. Tuhan, kami menyerahkan, kiranya nama-Mu dipermuliakan, kiranya kuasa-Mu dinyatakan. Ya Bapa, kami berdoa buat rencana rapat anggota kedua untuk memilih badan pengurus yang baru. Kiranya Tuhan sendiri akan memimpin seluruh anggota dan seluruh pengurus, sehingga Tuhan, apa yang terjadi, apa yang ditetapkan itu adalah kehendak-Mu untuk memimpin langkah maju gereja-Mu di tempat ini. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka seperti Pak Bruri Tikolau, anak Neo Yerome Simorangkir, dan juga saudara Geri Angelo Lim dan Ibu Monika Siahaan. Kami serahkan saudara-saudari kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka, mendengar doa dan menjawabnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Bila 1 tahun ke depan ini menjadi tahun di mana kuasa-Mu dinyatakan atas mereka, di mana mereka melihat jawaban atas doa-doa mereka. Hamba-Mu juga berdoa, kami semua berdoa saat ini buat saudari Gina Tarigan yang sedang hamil. Kiranya Tuhan memberkati kehamilannya, dan biarlah masa ini menjadi masa yang indah untuk dikenang, karena disinilah Tuhan Yesus Engkau memberikan perlindungan, Engkau memberikan berkat yang luar biasa kepada keluarga ini. Dan biarlah segala sesuatu bisa berjalan dengan baik, tidak ada gangguan sakit penyakit apapun juga sampai proses kelahiran nanti, bahkan sesudahnya. Bapa, kami sungguh bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Akhirnya tibalah kita di penghujung ibadah kita. Tuhan Yesus sungguh amat baik. Dia memberkati kita dan menolong kita, dan biarlah puji-pujian Akhirnya tibalah kita di penghujung ibadah. Biarlah puji-pujian yang kita naikkan diterimanya, dan persembahan yang kita berikan bisa bermanfaat untuk perluasan kerajaannya Dia. Akhirnya tibalah kita di penghujung ibadah kita. Biarlah puji-pujian yang kita naikkan diterimanya, dan biarlah persembahan yang kita berikan bisa dipakai untuk memaksimalkan perluasan pekerjaannya melalui gereja ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan akan dimuliakan melalui ibadah kami, dan kiranya Engkau berkenan memimpin kami untuk seminggu mendatang, bahkan seterusnya. Bapak Ibu Saudara semua, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.